Saya beli kan duit Luar- saya banyak dari abis PPBBH sama Arto duitnya juga Iya, iya, banyak gitu loh. Jadi ya udah iya, iya, beli-beliin aja terus. Bagus kalau ada yang mau jual lagi ada barang lagi gitu, bagus gitu. iya. Saya dari situ Ini ada start. yang bilang nih, ini ada yang bilang distru katanya kayak dari Vera Rosianali ini kayaknya dia yang jualan dan kemudian Bro Andri yang beli. Iya, jadi saya beli-beliin terus saat itu. Pokoknya saya beliin lah itu aja. Dapatnya nggak bisa banyak-banyak banget sih, udah beli-beliin terus. Dikit waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, Nah, berapa kali ARB nih yang ditampung sama Bro Andri kemarin? Nggak terhitung eh, ya? pas awal-awal Pani itu saya ngumpulin barangnya 3 bulan. Saking susahnya ya Mm-mm. dapat barangnya. Karena saya juga nggak mau terlalu bikin sahamnya naik gitu loh. Jadi eh, Iya. harus belinya pelan-pelan gitu. Karena kalau saya belinya kebanyakan dia naik gitu loh. Jadi saya belinya Oke, pelan-pelan oke. gitu. Iya, memang namanya akumulasi itu nggak bisa seketika juga ya, Betul, gitu. Karena kalau betul, seketika nanti kenaikan harganya itu tidak diikuti dengan volume gitu betul, ya. Jadi nggak masuk akal dia, jadi sangat betul, tidak masuk akal, benar ya. betul. Nah, tapi ini menarik. Ada komentar-komentar menarik ya. Kita respon komentar dulu nih dari beberapa cuan troopers yang menyaksikan. Dari Iqbal bilangnya, katanya, oh kemarin katanya dia sempat ketemu sama Bro Andri nih di CNBC Indonesia Investment Expo gitu. Benar-benar humble dan down to earth. Sukses terus katanya. Amin. Luar biasa. Dan juga ada yang bertanya dan juga memberikan respon terkait dengan emiten Pani. Ini sepertinya banyak yang mengikuti story-nya. Saya juga sebenarnya ngikutin story-nya Bro Andri ya. Ngelihat tapi yang saya pelajari itu bukan tentang gimana cara cuan dan lain sebagainya, tapi yang saya pelajari adalah kenapa bisa seyakin itu gitu. Nah, ini kan menarik ya untuk kita bahas ya. Karena keyakinannya Bro Andri ini diikuti dengan volume duit nih masalahnya nih. Ada masuk juga di sana. Nah, itu gimana cara analisanya? Apakah ada analisa teknikal atau fundamentalnya gitu dari Bro Andri? Kalau dari saham-saham gini, Mm-mm. saya lebih lihat fundamental ya. Kayak misalnya teknikal itu saya nggak lihat sama sekali karena misalnya orang bilang ini udah kena resisten, udah kena support atau apapun itu ya. Kalau saya beli pasti naik karena kan barangnya nggak ada. Kalau saya jual pasti Iya. turun. Jadi nggak perlu lihat teknikal-teknikalnya menurut saya begitu gitu loh. Tapi ya karena saya nggak jual ya Hmm, sisanya tergantung market gitu loh. Gitu sih. iya. Yang penting Tergantung market fundamental. apakah mau Yang saya ikut lihat beli ya. fundamental. Hah? Apa? Sorry. Apakah akan ikut membeli gitu ya. Berarti kan diserahkan ke market aja gitu. Iya, betul, betul. Nah, saat itu Hmm. saya yakin itu karena saya lihat ini apa jalan tolnya. Jadi mereka itu mau bangun jalan tol tuh 18T. Sekarang itu kalau kita lihat update beritanya itu mereka mau bangun jalan tol itu 23T gitu. Pani mau bangun jalan tol 23T. Saat itu sahamnya itu valuasinya di bawah 2T ya. Jadi menurut saya nggak masuk Iya. akal gitu. Mana ada jalanannya lebih mahal daripada Loh, aset perusahaannya ada. gitu, nggak masuk Iya. akal kan. Jadi sebenarnya logika simpel aja gitu loh, saya nggak kayak yang rumit-rumit gitu sih, gitu. Iya, iya, Kayak iya, hitungan iya, iya. bisnisnya, mana ada orang bikin jalanannya lebih mahal daripada rumahnya gitu, aset jualannya gitu. Benar, Gitu, benar, benar. tapi Ini saya setuju ya. betul. Terus udah gitu Mm-mm. saya juga ke lapangan, saya tanya sama sales-salesnya bahwa lahannya itu luasnya itu 6.000 hektar lebih gitu loh. Oke. Nah, jadi saya tahu nih, ini pasti nggak masuk akal nih, lahan dia sekarang yang masuk baru segini gitu loh. Gitu. Terus udah gitu saya waktu itu udah muncul juga berita right issue-nya, rasionya juga udah muncul, rasionya lumayan besar. Nah, ya udah dejavu lagi deh soal Arto dan BBHI. Gitu loh. Wah, Arto BBHI dulu rasionya segini, saya untung banyak loh gitu loh. Dari masuk dikit bisa untung segitu gede gitu loh. Gimana Iya. kalau ini saya masuk gede bisa lebih gede. Nah, karena penyesalan saya itu sebenarnya satu ya di Iya. Arto dan BBHI. Saya saat itu masuknya kurang banyak gitu loh. Tapi saya masuk kurang banyak aja lumayan gitu loh. Seandainya kalau Iya, saya tahu iya. naik setinggi itu, semua saya gadaikan gitu loh. Rumah, kalau bisa harga diri digadain juga sekalian gitu loh. Tuh, jadi Oke, sayang oke. nanggung Ini lucu. effortnya. Nah, jadi udah 2 kali kesalahan nanggung-nanggung, yang ketiga saya nggak mau ngulangin lagi kesalahan. Jadi kalau udah ketemu apa eh, permata gitu ya, ya udah kita hajar all in sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya gitu loh. Dan ternyata terbukti bener lagi gitu loh.
Iya, 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 iya. Karena dari level awalnya ya sampai sekarang aja ini udah naik berapa ratus persen ini kalau kita perhitungkan gitu. Tapi sebelum kita lanjut lagi sama Bro Andri, ini menarik untuk saya ingatkan kembali juga untuk para cuan troopers ya, disclaimer on, Betul. keputusan jual dan beli tentu ada di tangan cuan trooper sekalian gitu ya. Kalau mau beli resiko ditanggung sendiri, kalau mau jual resiko juga ditanggung sendiri gitu ya. Nah kalau ini kan perspektif dari Bro Andri gitu ya, melihat kesalahan-kesalahan sebelumnya seperti apa gitu ya, sehingga belajar dari sana maka muncullah keyakinan di salah satu emiten yang dianggap bisa menjadi the next beggar-beggarnya Bro Andri lagi ini ke depannya. Betul, Uh, uh. betul. Nah, ini menarik sekali. Tapi sebelum saya lanjut lagi, saya ingatkan kepada cuan troopers ya, jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini karena saya nggak bisa screenshot ya. Ini pertama kali soalnya saya IG live sama Bro Andri. Jadi saya minta tolong kepada cuan troopers nih bisa bantuin screenshot, kemudian tag ke Sukor, tag ke Bro Andri, kemudian tag ke saya juga ya, untuk mendapatkan 5 voucher gratis nonton di Cinepolis gitu ya. Oke. Mantap. Nah, banyak yang nanya juga ini Bro Andri bahwa apakah nanti ini akan di save ya, jangan lupa IG live kita tentu akan di save di Instagram Sukor Sekuritas dan juga kita akan bikin podcastnya di Spotify-nya Sukor dan juga kita akan bikin versi YouTube-nya. Jadi jangan takut ya, kita udah multi platform. Nanti teman-teman bisa cari aja di YouTube, di Instagram atau di Spotify gitu. Oke, kita lanjut lagi nih, Bro Andri. Sejujurnya saya merasa menarik banget ini pengakuan-pengakuan dari Bro Andri. Selalu Keyakinannya belak-belakan itu bro datang kalau kata dari orang ya. iya ya nggak apa-apa, tapi itu menarik ya. Value-nya sebenarnya ada di sana. Karena ternyata keyakinan itu bisa menghasilkan beggar berkali-kali lipat. Nah, kalau dari sisi sektoral sendiri, kan tadi kita langsung bahas tentang emitennya. Kita mundur sedikit nih, Bro Andri. Kita lihat dari sisi sektoral dulu. Emang dari sisi sektor properti atau konstruksi sendiri, tidak ada emiten lain yang akan mirip kayak Pani gitu. Nah, sebenarnya buat cari saham kayak gini agak sulit ya. Jadi kayak misalnya orang, Iya. oh berikutnya itu apa? Nah, itu tuh agak sulit. Kayak contohnya misalnya setelah saya take profit Arto dan BBHI, itu tuh saya ada jeda mungkin sekitar 4-5 bulan ya. Itu saya cuma trading doang. Karena saya nggak bisa menemukan saham yang bisa saya hold kayak sekarang ini gitu loh. Jadi kalau menurut saya itu saham, kita nyari saham untuk trading itu gampang sebenarnya. Banyak, setiap hari itu banyak yang bisa naik, itu gampang banget. Tapi buat nyari yang bisa beggar itu sulit gitu loh. Iya. Sulit. Jadi kalau udah ketemu ya saya nggak mau tanggung-tanggung gitu sih. Gitu. Nah, syaratnya itu dia harus sahamnya ini masih market cap-nya masih harus kecil. Dia nggak boleh market cap-nya udah gede. Kalau dia market cap-nya gede, dia nggak bakal bisa beggar karena udah terlalu berat lah ya gitu. Iya, benar Syaratnya benar harus benar. Ini market cap-nya kecil. market cap kecil dan market cap gede itu ibarat ngelihat misalnya ada gajah dan ada macan gitu ya. Nah, Betul, kalau dia udah segede gajah susah geraknya gitu ya. Kalau betul, dia macan kencang larinya ya. betul. Mungkin kecilnya Iya. bahkan lebih kecil lagi lah semut. Kalau semut kan ditiup terbang gitu kan. Iya. Kalau gajah kan ditiup sampai sakit tenggorokan juga nggak terbang-terbang bro ya. Iya, Sampai kena COVID lagi juga si benar. gajah belum terbang juga. Iya. Oke, oke, menarik, menarik, Bro Andri. Nah, kalau melihat dari sisi emiten-emiten lain di properti dan konstruksi kan belum ada yang semenarik ini, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi sektoral, apakah memang sektor properti ini benar bisa jadi kuda hitam gitu di sampai akhir tahun 2023? Eh, karena dia mendekati right issue ya, jadi menurut saya sih kalau tapi tetap disclaimer on, saya tidak ada mengajak orang untuk jual dan beli ya atau rekomendasi saham. Cuman kalau dari pengalaman saya yang sudah di Arto dan di BBHI itu dia selalu terbang tinggi dan di right issue sebelumnya ya, saya udah rekomendasi ke orang-orang ini bakal terbang nih gitu loh. Nah, begitu dia mendekati right issue itu, si Pani itu dari 4.000 dia terbang hampir ke 13.000, terakhir pas right issue-nya itu dia di 12.000 gitu, naik hampir ya 2 kali lipat lebih gitu. Bahkan 3 kali lipat ya, 3 kali lipat gitu. Nah, jadi ini menurut saya ya
ada kemungkinan, tapi ya tetap ada, semua itu tergantung market yang nggak ada yang pasti ya di bursa Iya, saham. iya. Cuman ada kemungkinan dia bisa naik 2 kali lipat gitu. Mm-mm. Dan tentunya selain kalau dia bisa terbang tinggi, ada resiko juga dia bisa koreksi Betul, gitu ya. Jadi teman-teman betul, jangan lupa ya, betul, betul. ARB-nya sekarang kan Simetris. simetris lagi. Betul, Ah, betul, ah, betul, betul. gitu. Jadi ya harus kembali lagi diperhitungkan ya risiko, Betul, profil risiko betul, masing-masing untuk berinvestasi tentunya ya teman-teman. Nah, betul. ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik dan juga komentar-komentar menarik ya. Bro Andri, ini ada satu pertanyaan menarik dan sangat humble nih nanyanya ya. Ko Andri, bagaimana tentang insight-nya setelah menghadiri RUPS PANI hari ini katanya? Kalau RUPS hari ini sih sebenarnya lumayan positif ya, lumayan Mm-mm. positif, bahkan bosnya langsung, si Pak Aguannya langsung datang juga, hadir juga. Cuman ya kalau RUPS hari ini sih cuman persetujuan aja, cuman meminta izin ke para investor gitu, kita mau melakukan right issue loh, dan semua investornya sih setuju, cuman itu aja. Cuman dia belum Hmm. kasih tahu rasionya, harga pelaksananya belum tahu. Jadi tapi kalau nanti harga pelaksananya mungkin udah dikasih tahu, mungkin di sana mungkin bisa terbang gitu ya, gitu. Mm-mm. Itu kan kita belinya, Oke. kalau misalnya mau beli itu kan sebenarnya sebelum keluar berita ya, gitu ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Menarik ini ya. Jadi bisa dipertimbangkan lagi ya, soalnya banyak yang penasaran hasil RUPS-nya gimana, nanti rate issue-nya di harga berapa, rasionya berapa, dan lain sebagainya. Ini udah dijawab sama Bro Andri barusan, thank you ya, bahwa memang ya udah. Nanti kita tunggu keterbukaan informasi resmi aja dari Bursa Efek ya, Betul, karena betul, kan kita nggak boleh overlapping ya, Bro ya. betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik nih. Ada pertanyaan menarik dari Dika 0485. Lebih untung mana nih kira-kira Ko Andri? Jual sebelum right issue atau tebus RI-nya gitu. Ini kan soalnya udah banyak nih emiten yang ditransaksikan sama Bro Andri melewati right issue ya. Kalau misalnya kita mainnya panjang ya, kayak contohnya misalnya kayak pengalaman saya di Arto, di BBHI gitu ya, tebus right issue-nya tentu lebih menguntungkan, karena saat itu Mm-mm. kalau misalnya dia udah naik tinggi nih, contohnya misalnya Arto di sebelumnya ya dia naik tinggi, terus saya jual, mungkin saya nggak sekaya sekarang gitu loh. Di BBHI juga sama, kalau dia udah naik tinggi di right issue saya jual, saya nggak sekaya sekarang juga. Nah di Pani Iya, juga iya, sama, iya. kalau saat itu saya nggak tebus, dia naik di pucuk 12.000 saya jual, saya juga nggak kaya sekarang gitu loh. Gitu. Biasa jadi kalau Iya, sebenarnya iya, kita iya. bisa. Jadi kalau ini sih sebenarnya tergantung balik ke strategi teman-teman ya. Mm-mm. Holding stamina-nya itu seberapa lama. Semakin kita bisa, kalau kita lihat perusahaannya masih ada corporate action, story-nya masih bagus, main panjang itu lebih menguntungkan gitu. Tapi balik lagi ke Mm-mm. strategi masing-masing ya. Kalau misalnya Betul. memang mindsetnya trading, mau jual dulu ya silahkan ya. Balik sih, Mm-mm. kita duitnya sedingin apa gitu ya, Iya. gitu. Betul, betul, betul. Nah, ini menarik juga nih. Ini adalah salah satu strategi trading yang benar ya, barusan disebut oleh Bro Andri. Pakainya duit dingin ya. Betul, jangan duit Waktu panas. itu Iya, waktu itu Bro Andri mulainya dengan 1M itu 1M-nya duit dingin semua ya. Ini disclaimer perlu diingat sama teman-teman. Jadi jangan pakai duit panas ya untuk bertransaksi karena bisa mengacaukan financial plan dari masing-masing teman-teman tentunya. Nah, Bro Andri, ini kan kalau kita lihat dulu ini belajar dari Bro Andri bisa cuan beggar-beggar di Arto, BBHI dan beberapa emiten lainnya itu kan ada yang namanya growth story Hmm, gitu ya. Yang betul, orang itu membeli karena ada cerita di balik betul, itu betul, gitu. Nah, betul. nah apakah hal yang sama juga terjadi nih di Pani yang ternyata ketangkep nih ceritanya sama Bro Andri? Nah, saya juga, ya benar. Menurut saya ceritanya menarik Mm-mm. karena menurut saya tuh sekarang ini tuh trending kayak tempat wisata-wisata itu orang tuh mulai pindah ya. Kayak dulu itu misalnya kalau Mm-mm. kita pergi, contohnya misalnya yang simple like klub gitu ya, selalu semua kita pergi clubbing ke daerah selatan gitu ya. Karena banyak klub-klub Mm-mm. tempat hiburan itu semua di daerah-daerah pusat dan selatan gitu. Tapi belakangan ini mulai bergeser gitu loh, mulai kayak banyak Mm-mm. klub-klub itu bermunculan di daerah Pantai Indah Kapuk, orang mulai
hiburannya, cari makanannya semua juga mulai ke Pantai Indah Kapuk gitu. Jadi eh, dari sisi perusahaan juga dia mulai bikin story-nya juga bagus gitu ya, kayak pengembangan perusahaannya, bisnisnya juga kayak misalnya Nah, kalau setiap minggu itu macetnya luar biasa ya, sampai ada bus turis gitu dari luar kota itu mereka berliburnya itu ke Pantai Indah Kapuk gitu. Bahkan kemarin tuh iya. Erick Thohir juga datang ya sama presiden, dia datang, dia lihat, wah ini bisa jadi contoh yang baik ya buat kota di Indonesia itu emang bagus nih yang seperti ini gitu. Makanya mereka sampai diundang ke IKN ya, ke ibu kota baru gitu untuk develop di sana juga gitu loh. Dan Mm-mm. September ini mereka bahkan udah peletakan batu untuk develop di ibu kota juga gitu loh, IKN gitu. Jadi menurut saya memang story-nya dari pihak manajemen juga memang dia lagi fokus banget gitu di perusahaan ini gitu. Jadi sejalan lah sejalan dengan ya yang saya visi saya dulu gitu loh.